Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT memberikan kesempatan kesehatan untuk kembali bertemu di agenda live talk show Bincang Hati. Bersama saya Devi Ramadana. Dan saya Hani Siti Nuraini. Salam dan salat sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, di sesi bincang hati kali ini Memperdalam. ini masih kelanjutan dari live sebelumnya tentang keluarga tempat pulang. Sekarang kita akan bahas anak bicara ke siapa sih sebenarnya, gitu ya. Ini yang sudah punya anak di rumah, Karakter-karakter gitu ya. Nah, Ini anak nih kalau di rumah sukanya ceritanya ke siapa? Nah, apa yang mau kita bahas nih? Tentang gimana caranya bikin anak mau terbuka dan istilahnya nyaman ngobrol sama kita sebagai orang tua ya. Ya, jadi apa sih yang bikin anak nyaman gitu ya? Pertanyaannya. Apa yang bikin anak nyaman bicara sama orang tua? Orang tuanya harus siap mendengar ya. Ya, itu yang paling utama sih ya. Kalau anak cerita ya kan, anak bercerita ya berarti anak yang cerita gitu, bukan anak cerita dipotong orang tuanya terus orang tua yang panjang lebar cerita kan gitu. Didominasi jadinya. Akhirnya kayak kalau kejadiannya, dan itu sebenarnya nggak perlu berulang-ulang, anak itu 2 kali digituin dia udah langsung sudahlah, apain lah. Iya kan cerita lagi kayak malas ya. Ngapain cerita lagi? Yang ada juga emaknya atau bapaknya yang panjang lebar ceramahin gitu kan. Kadang-kadang ya mama nih agak sulit juga nih kalau misalnya anak ada yang pengen cerita, dia isi kepalanya udah banyak gitu kan, langsung pengen ngasih maklumat, ngasih berita-berita terbaru atau apa itu yang berat ya kan. Biasanya ibu-ibu yang sulit untuk bisa mendengar karena biasa ngasih petua mungkin ya, nyerewetin gitu. Jadi pas anak cerita sedikit 1000 jawabannya. Jujur aja Umi sendiri masih banyak harus belajar terkait mendengar ini. Sering kena protes sama anak yang kecil, yang TK. Jadi Zainab itu kadang-kadang kan isi kepala kita penuh nih, terus Zainab bilang cerita apa gitu kan. Terus kita mendengar apa yang dia bilang, tapi kita kurang merespon, terus kita fokus dan apa yang mau kita bicarakan, terus langsung protes tuh. Dia bilang, Umi tuh nggak dengar loh apa yang Zainab bilang, katanya. Barusan Zainab tuh ngomong loh, katanya. Anak TK itu ya. Jadi ya itu memang butuh pembiasaan ya, butuh pembiasaan. Jadi ya koreksi diri itu yang penting. Ketika kena tegur ya minta maaf. Oh iya ya, barusan Umi nggak ngeh ya Zainab ngomong apa. Ya akhirnya itu langkah-langkah ya untuk ya istilahnya kita bisa dipercaya lagi untuk mendengarkan apa obrolan anak. Ini mungkin kalau memang terlihat nih anak dengan cerita gitu, mungkin sebaiknya kita tarik nafas dulu gitu ya, tarik nafas. Biar siap mendengar. Bebaskan dulu, bersihkan dulu isi kepala gitu kan. Oke, siap ceritalah gitu. Mau cerita apa gitu. Karena ya memang kalau pikiran lagi penuh, terus anak mau cerita, berat ya? Ya memang sulit gitu. Kadang kitanya nggak mendengar apa yang dia sampaikan, kadang kita pengen buru-buru menyelesaikan pembicaraan, langsung kita potong. Saya gitu. Buru-buru menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Kerjaan banyak yang segera diselesaikan gitu. Nah, ini sebenarnya yang paling utama harus dihindari kalau kita pengen anak itu ngerasa nyaman ngobrol sama orang tuanya gitu ya. Jadi anak ngobrol itu dengarkan sajalah dulu gitu ya. Walaupun ya anak ngomongnya kemana sih? Ya anak ngobrolnya ngalur ngidul banget gitu. Tapi ya kadang emang dia butuh untuk mengeluarkan itu dulu ya. Gitu. Ya sebenarnya kan si hati. Kalau di pembahasan ibu itu harus mengeluarkan 10.000 kata dalam sehari 20.000 gitu kan. 20.000 kata dalam sehari. Ya sebenarnya situasinya lebih kurang sama gitu ya. Anak juga butuh ada momennya dia butuh untuk menyampaikan, yang kadang ya tergantung keterampilan anaknya juga ya. Kalau dia pandai menyusun kata mungkin lebih cepat gitu. Tapi mungkin ada yang belum terlalu pandai menyusun kata, akhirnya dia kemana-mana dulu atau isi kepalanya juga penuh,
akhirnya dia tumpahkan dulu yang macam-macam dulu, yang lain-lain dulu gitu. Ya kita sebagai orang tua ya harus mode mendengarkan dulu gitu, dengarkan dia ngobrol kemana Kayak dia gitu. lebih jago kalau masalah mendengarkan. Jadi ya memang Kadang-kadang detail juga nih. Dengerin nggak sih? Dengerin. mendengarkan itu kan sebuah skill ya, sebuah skill yang Oh, Masya Allah. ya kan ada public speaking, Iya. orang belajar berbicara gitu Betul, kan. betul, Nah, mendengarkan itu kan sebenarnya sebuah skill gitu, mendengar sebuah skill yang sangat-sangat penting, tapi memang sering dianggap remeh sama orang-orang gitu. Dianggap ya mendengarkan itu kan sudah alamiah, pasti semua orang bisa. Ya lihat aja lah kepada diri sendiri kita sendiri gitu ya. Ketika kuliah gitu atau misalnya di sekolah gitu kan, seberapa kuat kita mendengarkan guru itu mengajar gitu. Kadang 2 menit udah kemana-mana isi pikiran gitu kan, udah pikiran dari sibuk sendiri, telinga ada ketutup gitu, udah gak dengar lagi guru itu ngomong apa gitu. Nah artinya memang mendengarkannya juga udah sebuah skill yang memang harus kita latih, apalagi ketika sudah menjadi pasangan suami istri gitu kan, mendengarkan suami cerita, mendengarkan istri cerita gitu. Dan juga ini kepada anak-anak. Kalau kita dulu ya sudahlah, udah masa lalu gitu kan. Atau hubungan kita sama suami istri pernah cekcok gara-gara istri cerita suaminya malah ketiduran gitu. Kayak kenal ya. Istri udah cerita panjang lebar. Jadi menurut abang gimana? Hah? Tadi cerita apa? Gitu. Tadi ngomong apa sih? Gitu. Ya kalau sudah lewat, sudahlah gitu ya, udah masa lalu. Soalnya dengerinnya sambil merem ya kan. Ya kadang sambil megang HP, kadang sambil nonton, kadang lagi ngelamun kemana-mana gitu kan. Ya namanya, ya itulah gitu ya, memang tidak terbiasa mendengar. Gitu. Nah sekarang ini anak-anak kita nih, masa depan gitu, masa depan kita, jangan sampai mereka melakukan hal yang sama juga, jangan sampai mereka di masa ini terluka, lalu di masa depan mereka melakukan hal yang sama gitu, mencontoh orang tuanya, dan akhirnya melukai anak mereka, terus kejadiannya begitu terus gitu. Jadi rantai yang tidak pernah putus akhirnya gitu, rantai luka hati, gara-gara kita nggak pandai mendengar, anak kita meniru nggak pandai mendengar, lalu anaknya dia tidak pandai mendengar, terus ya seperti itu gitu. Berulang-ulang gitu ya. Berulang-ulang, akhirnya ya yang terjadi adalah luka hati yang turun temurun gitu. Gara-gara setiap omongan tuh nggak pernah didengar gitu. Nah ini mungkin yang sangat-sangat krusial ya, belajar mendengar. Iya betul-betul. Dan memang untuk belajar mendengar ini memang ya tadi udah disampaikan juga sama Ani, Mak Ani gitu ya, menahan diri ya. Ya artinya ini mesti nanti eksistensi ini yang harus dikendalikan kuat gitu. Karena emang kadang gitu ya, ketika ya mungkin ketika ada anak ngomongnya itu yang nggak benar gitu, yang harus segera dikoreksi gitu. Terus pasti timbul keinginan cepat untuk memotong gitu. Udah kayak gitu gitu, gini gitu. Nah itu harus ditahan dulu, biarkan dia diselesaikan dulu cerita gitu. Kalau puas-puasin dulu sampai dia kehabisan kata-kata. Atau takut kelupaan nanti atau basi, ya catat aja gitu. Catat dulu aja nih yang harus direspon nih ini gitu. Catat dulu aja gitu. Ya kalau basi ya insya Allah enggak lah ya, karena Bukan makanan. itu bisa kita refresh lagi pembicaraan tadi gitu kan. Ya kalau takut lupa ya dicatat aja gitu. Catat, ambil catatan ya. Artinya kalau memang terbiasa seperti itu, nah ketika anak pengen cerita ya siapkan. Tadi ya, Abi cari ini dulu buku catatan, nanti ada yang penting-penting biar dicatat dulu gitu. Biar kamu nanti bisa ceritanya panjang lebar gitu. Jadi biarkan aja ada cerita apa saja dulu. Bisa saja cerita, ya mungkin emang nggak penting-penting gitu, cerita sama teman-temannya, cerita sama gurunya. Cuman kan memang ketika dia sudah mau bercerita saja, itu sudah poin yang sangat plus-plus sebenarnya. Ya, gitu. wah banget gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau mau dibilang mewah gitu, anak mau cerita tuh mewah bagi kehidupan keluarga itu gitu. Betul. Hal yang sangat-sangat Kebanyakan mereka kekep aja kan, ceritanya cuma ke temen gitu sangat kan. Berharga gitu, sangat mahal sebenarnya kalau anak mau cerita itu gitu. Nah, kalau punya anak usia 3 tahun, 4 tahun yang suka kayak burung beo, jangan dilarang deh gitu, biarkan aja gitu. Nah, kalau ada usia agak lebih besar lagi, udah mumayyiz, sudah prabalik, arah ngobrolnya sudah lebih terarah, dia lebih ada perasaan yang terkandung di sana dalam setiap kata-katanya. Nah, orang tua harus benar-benar
mendengarkannya anak ceritanya apa. Nah, kalau emang rasanya ada yang harus segera dikoreksi, tapi anak masih asik cerita, catat dulu saja. Nah, jadi belajar mendengar, terus mencatat, ya. Nah, supaya anak bebas lah dia cerita dulu. Nanti kalau dia udah puas gitu kan cerita gitu kan, nah baru kita, nih Abi mau bahas ya tadi yang kamu sampaikan gitu. Nah ini nih, masih ingat kan kita tadi ngobrol ini, kamu ngobrol ini tadi, ya. Nah, baru kita kalau emang perlu dikoreksi kita koreksi. Gitu. Ya, artinya emang bakoknya eksistensi itu benar-benar harus ditahan. Itu masalah bagi orang bako, ya Allah. Harus dipres betul gitu. Tapi memang ini ujian. Ya. Memang itu sih ya problemnya untuk yang now ya. Untuk yang kasih ya kadang sayang anak kasih sayang juga nggak terlepas dari itu juga. Kadang kan ya anak namanya orang kasih sayang kan juga pasti punya eksistensinya kan. Kadang kalau sudah topik yang sensitif pasti pengen motong juga gitu. Pengen curhat gitu ya kan. Pengen ngebalas gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang menusuk gitu kan, pengen langsung defensif gitu kan ya. Nah ini berhubung ini sama anak, emang ini adalah anak yang memang harus kita bentuk gitu ya. Emang harus kita persiapkan masa depan dia dan masa depan kita juga sebenarnya gitu. Ya benar-benar kita harus benar-benar belajar menahan diri, selesaikan dulu anak cerita gitu. Kalau emang ada yang lupa dicatat, nah setelah itu baru kita diskusikan. Karena emang ya ada salah satu anak kita itu kalau udah pas lagi dia bercerita itu kadang emang kemana-mana dulu gitu. Ya kelas berapa itu? SMP kan. Lo udah cerita ini anak ngobrol kemana sih? Coba tidak dengerin dulu aja. Karena banyak sebenarnya unek-unek yang mau disampaikan. Iya, jadi A, B, C di semua disampaikan. Jadi awalnya itu protes A, terus dulu ngobrolnya ke B, terus ke C, terus tadi kemana? Nggak selesai gitu. Kok udah lari ke B ke C gitu. Ini yang bahas A tadi itu kemana gitu? Kok nggak tuntas gitu. Tapi ya itulah semua tuh pengen diungkapkan. Karena emang dia lagi punya kesempatan untuk menyampaikan, ya sudah disampaikan. Jadi udah didengar aja ya kan? Didengar aja dulu gitu. Ya asik seperti itu gitu. Didengar aja dulu. Iya, didengar dulu. Ya, seru. Itu yang pertama. Kita lanjut nih ya. Nah, ada yang mau ditambahkan? Kayaknya udah cukup deh. Soalnya ya lebih ke aku sih lebih ke introspeksi diri. Dalam artian ya harus mau lebih mendengar itu kan butuh, ya itu tadi ya, butuh skill kan, butuh kesabaran. Nah ini sangat-sangat ya lah. Nanti kita berjuang untuk itu ya. Walaupun ya sama ini ya lumayan sih ya, lumayan seringkali terkendala sama yang udah teenager sebenarnya, teenager tanda kutip, sama yang dewasa muda. Mereka kalau misalnya lagi pengen curhat terus ternyata kitanya nggak fokus atau misalnya sempat memotong omongan tuh biasanya udah merajuk lah istilahnya ya, kan. Langsung gitu, pokoknya instan lah itu. Nggak akan cerita lagi dia karena kok jadi sibuk sendiri katanya uminya gitu kan. Nah itu ya problemnya kan. Tapi oleh anak-anak ya cetak-cetuk aja kayak Zainab tadi ya. Jadi memang lumayan jadi PR juga buat anak-anak yang punya eksistensi yang tinggi gitu ya, seperti saya. Insya Allah lah, kita kan berprogres terus ya, nggak semua orang sempurna, semua orang istilahnya punya kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Nah ini yang perlu diasah lah, salah satu sisi yang memang perlu diasah gitu ya. Tapi ya sama ini anak-anak alhamdulillah sih jujur aja, cerita aja gitu ya, nggak begitu inilah. Masih dalam toleransi intinya gitu. Nah nih sekarang pengen nanya nih, poin kedua nih. Siapa yang mau cerita hari ini, anak-anak? Sama Api apa sama Umi nih? Hari ini kayaknya belum ketemu. Dia lagi sibuk. Ada sih pagi kan jalan sama abang sebentar. Ya kalau Api sih sebenarnya kan polanya itu emang bisa ngobrol panjang lebar itu kalau sudah tengah malam. Atau nggak usah hari ini lah. Yang paling banyak mendengar cerita anak-anak, curhat-curhatannya ya, mereka. Kalau di kumulatif itu yang paling panjang cerita sama Api ya siapa lagi? Khadijah gitu kan, yang memang sudah sudah memantapkan dirinya juga. Bapak itu tempat ceritanya dia gitu. Itu udah settle lah dia tuh gitu kan. Kalau adik-adiknya ini kan masih yang bisa nggak ya bapak ini Abi ini dibuat cerita gitu kan, masih yang
malas saya tanya gitu, masih kayak gitu gitu. Kalau di Jacqueline Ya. memang sudah memantapkan diri. Raka. Kalau Raka dia Naomi. Jadi kemarin sempat juga nih dapat cerita dari anak bujang juga, salah satu anak bujang yang lumayan shocking ya. Ternyata dia baru mau ceritanya sekarang. Mungkin waktu kejadian masih SD mungkin ya. Dia masih segan kali mau cerita ya. Jadi Tapi dia kan bilang gini kemarin, belum cerita ya gitu. Jadi mungkin dia sebenarnya pernah pengen cerita, malu-malu tapi kayaknya. kelupaan gitu. Antara kelupaan atau ngerasa dia takut kena marah, lantah malu. Kayaknya enggak deh. Kalau dia bilang kayak gitu kemarin, belum cerita ya gitu. Artinya sebenarnya dia pernah pengen cerita tapi kelewat gitu, kayaknya entah kehilangan Bisa momen jadi, atau kelupaan bisa atau gimana kayak gitu. Jadi jujur aja aku tuh paling seneng kalau anak-anak tuh curhat tentang masa kedewasaan mereka gitu loh. Dalam artian gini, kayak anak bujang gitu kan, dia lagi suka sama orang atau dia lagi disukai orang, terus dia cerita tentang mungkin proses baliknya dia gitu, terus dia cerita tentang keinginan dia gitu ya. Itu senang gitu dengernya, dalam artian dia nganggap kita friends gitu, bestie, nganggap kita bestie juga gitu, nggak sebagai uminya aja, tapi dia juga nganggap kita itu bestinya dia gitu. Jadi dia nggak segan gitu cerita sama kita, Mi kemarin waktu SD gini-gini nih cerita, Mi kemarin gini-gini, kemarin ada yang gini-gini. Itu menurut aku special things gitu, hal yang spesial gitu, kayak kita anak mau bercerita tentang ranah pribadinya sama kita sebagai orang tua. Jadi kita merasa anak tuh percaya sama kita, dia bisa terbuka sama kita. Ya, karena kan mereka ya kalau udah awal mumayyiz sudah masuk perbalik kan, dunia mereka sudah mulai terbuka lebar ya. Ketika masuk SD teman-temannya tambah banyak. Terus kalau misalnya mereka sering main keluar, ada bergaulan di luar rumah lagi, di selain sekolah, temannya makin luas gitu. Itu kan biasanya emang di umur prabalik sampai kebalik gitu ya. Terus ikut komunitas apa segala macam gitu, dunia makin meluas. Nah ketika dunia makin meluas itu, dunianya kan kalau masih bayi itu kan dunianya tuh ya ibuku tuh adalah duniaku gitu. Apa kata ibuku, apa kata bapakku, itulah dunia gitu kan. Nah ketika dunia sudah berkembang, dunianya juga makin meluas, kehidupannya makin meluas. Kadang orang tua tuh udah kelupaan nih gitu. Nah akhirnya ceritanya bukan ke orang tua lagi, tapi ceritanya dengan orang-orang lain yang ada di dunianya dia. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika lebih nyaman cerita dengan orang lain di dunia yang baru ini daripada orang tua yang ada di dunia lamanya. Jadi kenapa ada anak yang lebih nyaman bercerita ke orang lain daripada ke orang rumahnya sendiri gitu ya? Ya, dan memang kan sekarang ini zamannya tuh bukan cuma cerita ke orang lain, ceritanya tuh ke robot AI. Bertanya sama ChatGPT. Ngobrol sama ChatGPT gitu kan. Dan ini fakta. Anak muda zaman sekarang, terutama di luar negeri ya, itu tuh sampai, tapi lupa angkanya tuh, 50-60% itu emang ngobrol hari-harinya tuh sama AI gitu. Ya entah ChatGPT, entah apa lah gitu. Cuman pandai juga AI nanggapinnya ya kan, dan kayak AI itu pun pandai nanggapin gitu. Betul. Belum lagi nanti ada aplikasi-aplikasi AI khusus yang emang benar-benar untuk nemenin kamu ngobrol gitu. Ya, gitu. Dan itu kejadian itu kan waktu ketahuan itu ketika ChatGPT 4 itu sedang 4 ke 3 ya? 3 itu sedang naik versi ke-4, malah salah 3 ke 4. Nah, catatan chat mereka itu banyak yang hilang. Wah, itu ribut itu di internet. Mana obrolanku ya gini. Rame gitu. Jadi emang udah ketergantungan ngobrol sama robot gitu. Padahal tidak ada secara fisik ini. Nggak ada, cuman ya obrolan itu ya. Suara juga, suara ada sih ya. Suara ada. Karena kerja begitu juga bisa pakai suara. Hanya fisik ke wujudnya aja yang istilahnya. Ya, karena memang percakapan itu emang ya percakapan itu intinya. Dan gitu. Merasa dimengerti oleh AI kan fisiknya. Gitu. Karena seringnya ngobrol jadi merasa dimengerti. Wah, apalagi AI itu kan dia mau validasinya luar biasa. Kamu hebat, kamu benar gitu. Sampai itu ada yang bilang, coba kamu jawab, jangan kamu benar baru benar terus gitu. Jawab yang serius gitu. Ada yang bikin konten kayak gitu. Karena emang validasinya emang kalau
Dia ya pandai namanya menaikkan AI gitu. rasa hati Iya, kita. emang diprogram untuk memvalidasi ya, namanya anak-anak sekarang yang kosong validasi, divalidasi sama AI itu ya udah Merasa terbang aja. diapresiasi ya. Merasa Apresiasi diapresiasi. banget ya, betul Nah, ya. ini yang hilang di rumah gitu kan. Apresiasi orang tua, eh, menunjukkan orang tua itu peduli gitu. Terus ya motong-motong pembicaraan tadi, terus terlalu cepat ngasih solusi padahal anaknya pengen didengar. Padahal cuma pengen didengar. Iya. Kadang-kadang kita emak-emak nih begitu anak-anak curhat langsung, loh janganlah kayak gitu. Padahal dia cuma pengen denger aja lah. Aku nggak perlu direspon, nggak perlu ditanggapin, nggak Dan perlu padahal dikasih sebenarnya dia masukan pengen gitu ya. cerita, nanti dia sudah ketemu solusinya sendiri gitu. Ya dengan dia cerita tuh dia jadi ketemu solusi juga gitu ya. Atau kadang setelah dia cerita, oh Kepikiran. solusinya sendiri gitu. Jadi Kadang-kadang cuma wujud kita aja yang butuh di situ untuk Iya. mendengar dia gitu. nggak ngomong sama tembok lah intinya, dia ada gitu kan, ada telinga yang dengerin dia gitu. Ya sudah, jadilah telinga itu gitu. Nah tapi ketika itu hilang, ya itu dia mencari teman ngobrol di luar. Dia ya zaman sekarang akhirnya teman ngobrol itu sesuatu yang tidak nyata juga gitu kan, AI gitu yang wujudnya digital maya gitu kan. Bukan namanya maya, tapi dunia maya gitu. Dunia maya, dunia internet. Ya pengalaman sendiri lah waktu kuliah itu kan, sering nongkrong sampai jam 2, jam 3 gitu ngobrol. Ada teman ngobrol gitu, asik gitu emang ngobrol tuh gitu. Nah, tapi ketika apa ya, hanya bisa ngobrol sama temennya tapi tidak bisa ngobrol sama orang tua, ini menjadi masalah. Gitu. Betul, Ya syukur-syukur dapat temennya yang baik gitu ya. Tapi kalau ternyata temennya ini yang menyesatkan, yang mengajarkan kepada kemaksiatan, ini kan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi kita gitu. Ketika dia bertanya, yang benar tuh yang mana sih? Terus kata temannya, ya terserah kamu aja mana hatimu suka gitu. Selesailah. Soalnya begini, kalau kita bertanya, anak-anak itu bertanya sama AI atau orang yang di luar, belum tentu ngasih anjuran itu yang baik gitu lah ya, istilahnya gitu. Dalam artian bisa jadi anjuran yang disampaikan menyesatkan gitu kan, atau mungkin itu malah membawa keburukan gitu kan. Misalnya gini lah, ada kawan-kawan misalnya kan teman sepergaulan, terus anak itu cerita dia lagi sakit kepala, pusing, banyak masalah di rumah, terus ternyata malah diajak mabuk-mabuk, kan kayak gimana? Efeknya kan luar biasa ya. Seandainya bertanya sama orang yang salah gitu. Kalau sama ya kan nggak diajak mabuk kan. Ya kalau ya kan masih ada batasan ya. Iya, tapi kan kalau sama orang yang ya belum tentu gitu ya kan, belum tentu yang solusi yang benar gitu yang disampaikan sama orang tua ya kita cari ilmunya lah biar solusi yang kita sampaikan juga cepat dan tepat ya gitu. Nah, jadi gimana nih supaya apa tadi pertanyaannya? Supaya anak mau ngobrol lagi sama orang tua gitu. Iya, betul biar dia. Kalau misalnya itu tadi masih usia anak-anak, ya segera diperbaiki pola kita gitu. Karena ya itu tadi anak kalau masih usia anak-anak itu dia belum merasa terlalu sakit hati sama orang tuanya. Walaupun sering ini gitu ya, sering didominasi obrolannya gitu. Nah, tapi kita harus segera memperbaiki pola kita. Tadi itu lebih banyak mendengar. Kalau memang takut kelupaan dicatat, menahan diri untuk tidak memotong, menahan diri untuk tidak cepat-cepat ngasih solusi gitu kan. Nah, tapi kalau sudah anak-anak yang prabalik biasanya udah kena. Prabalik sampai balik, ya sudah. Kalau memang rasanya selama ini salah polanya ketika berkomunikasi sama anak, apa jawabannya? Ya harus minta maaf dulu gitu. Jadi benar-benar, tapi yang kuncinya nanti setelah minta maaf jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi katanya nih angin-anginan aja nih katanya minta maaf. Kalau udah minta maaf diulang lagi ya besoknya minta maaf lagi udah nggak dianggap lagi sama anak gitu. Nggak ada respectnya lagi nanti dia tidak. Lagi maafnya. Jadi ketika sudah minta maaf, benar-benar minta maaf, ya pola itu segera dirubah. Gitu. Jadi pengen nanya nih terkait minta maaf ini. Minta maaf ini menurunkan marwah nggak sih? Soalnya katanya ada nih rumor-rumor di luar kalau terlalu banyak minta maaf bisa menurunkan marwah atau harga diri gitu. Kalau terlalu banyak ya makanya jangan banyak salah. Tahu diri lah ya gitu ya, jangan bikin kesalahan dulu. Jangan bolak-balik gitu lah, itu tadi. Ketika terus-terusan minta maaf kan anak juga nggak ngerespon kita lagi ya. Akhirnya gitu kan, balik minta maaf aja. Gitu.
Tapi ya kalau cuma sekali-sekali, ya insya Allah itu malah akan memperbaiki, malah anak akan melihat kita lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Jangan-jangan nggak banyak bikin salah, dirapel pula maafnya. Ya, Biar nggak ceritanya kan, banyak. kenapa minta maafnya sering sekali? Berarti sering dong mungkin salah gitu. Ini berarti emang bermasalah di orang tuanya. Kok berkali-kali bikin kesalahan gitu. Ya berarti ya orang tuanya stop dulu lah komunikasi sama anak. Stop dulu gitu kan. Benar-benar perbaiki internal dulu. Setelah itu baru coba komunikasi lagi sama anak. Karena kalau diulang-ulang kesalahan, bolak-balik minta maaf, ya percuma juga gitu. Ya benar, Ya, akhirnya. Jadi nanti nggak dihargai sama anak. Iya. Ya, loh, ini kelakuannya kok kayak gini ortu aku gitu ya. Dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit minta maaf. Dikit-dikit bikin salah, terus Dikit-dikit dikit-dikit salah, minta minta maaf, maaf. dikit-dikit salah. Ya. Ulang-ulang salahnya lagi. Ya kita aja ngeliat di TV gitu ya, kasusnya berbeda-beda tapi selalu ujungnya minta maaf. Kita aja enak liatnya gitu. Maaf. Semua maaf, kasus ujung-ujungnya minta maaf, semua kasus ujungnya minta maaf. Orangnya beda-beda aja kita bikin enak gitu. Apalagi orangnya itu aja. Luar Gimana mau biasa. percaya kita gitu. Ya enaknya luar biasa gitu kan ya. Apa sih ngomongnya minta maaf dulu gitu. Ya sama lah suami istri gitu juga kan. Istri bolak-balik minta maaf, suami minta maaf tapi kasusnya itu aja. Ya minta maaf juga nggak akan dianggap lagi kan gitu. Gak percaya deh aku minta Nggak maaf percaya, terus nanti gitu. dikerjain lagi gitu Pasti kan. diulang lagi gitu ya. Malah Diulang yakin lagi. pasti diulang lagi. Iya. Nah, ya sama dengan ketika Tobatnya tobat apa bilangnya? apa saya lupa itulah gitu kan. Ya sama ketika banyak minta maaf sama istri atau khususnya kepada anak, bolak-balik minta maaf. Ya Ya itu juga jadinya ya. Nggak. kalau dibilang menurunkan marwah ya menurunkan marwah akhirnya gitu. Tapi maksudnya gini, bukan ketika kita minta maaf itu otomatis marwah kita turun sebagai seorang ayah gitu, enggak gitu. Tapi ketika diulang-ulang Kesalahan yang keseringan sama. gitu, iya pasti anak udah nggak akan nganggap kita lagi sebagai seorang ayah gitu. Apa sih ini manusia, apa sih ini bolak-balik salah, bolak-balik minta maaf aja gitu. Tapi kalau emang kita menjaga hubungan kita sama dia, kita selalu berkomunikasi dengan baik, lalu emang terjadi kesalahan, ya kita minta maaf, itu orang akan melihat kita sebagai ya gentleman nih gitu. Ini orang yang Ya, istilahnya mau mengakui kesalahannya nih gitu. itu orang hebat Nah, sebetulnya. itu orang hebat, orang besar sebenarnya yang mau mengakui kesalahan itu kan orang besar sebenarnya, bukan badannya besar ya. Orang yang berhati besar gitu ya, bukan berjantung besar. Orang yang berhati besar, bukan jantung bengkak. Bukannya jantung. Nah, itu dia kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris sama dia. Mau hati, mau jantung, sama-sama heart. Jadi plus ya. Nah, Oke deh. nah, ini dia nih, pasukannya sudah datang. Sip. Bahasan kita hari ini sudah cukup memuaskan. Itu ya, jadi itulah intinya supaya orang tua bisa menjadikan anak itu sebagai tempat cerita. Tempat cerita betul. Jadi anak itu akan cerita ke orang tua kalau memang kita menjaga pola kita ketika anak pengen cerita. Jangan cepat memotong, jangan banyak ngasih solusi, pokoknya dengarkan saja gitu. Kalau memang harus ada yang harus didiskusikan, catat. Gitu. Nah mungkin itu ya yang bisa kita share untuk malam ini. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan, sharing-sharing apa yang sudah kami lakukan dengan anak-anak kami. Nah, ini salah satunya yang Ini karena lagi sakit. yang jadi pandai protes. Iya, pandai protes. kritis. Soalnya dididik sama abangnya yang Yang jagoan protes. kita tutup dengan Oke. alhamdulillah Alhamdulillah. dan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarin dulu. Gak usah beri.